naon. Pen bapak. Alhamdulillah, tepang ayeuna. Alhamdulillah. Ya, nuhun. Jauh-jauh. Udah. Ih, sabulan. Ini bapak nyelak. Ayo bang motokin, Pak. Aduh, dengar dan yang bang motokin, bang motokin. Nangis. Ayo. Ayo, tuh foto heula. Nomor bapak yuk tadi dong, Bapak. Alhamdulillah. Jajan yang sorikeun. Bapak Putra Abi yang sorikeun. Oh. Iya. Bapak kan ada. Mohon, sehat dulunya, tepang ayeuna. Alhamdulillah, tepang. Nah, tong nangis deui. Ya, nuhun, sing sehat. Sok. Yes. Nah. Jadi gubernur dipilih moal. Oh gitu kan. Semoga Allah selalu membimbingmu dan biarlah angin menuntun langkahmu. Ini kita hari ini mau menemuin Ucil ya? Ya. Ucil, Iya, Rivaldi. Empat-empatnya. Yang di sini siapa aja? Hadi, Supri, Eka. Eka Sandi sama Rivaldi. Jadi tujuannya adalah mengumpulkan data sebanyak-banyaknya untuk melengkapi berkas PK, ya kan? Iya. Walaupun PK yang sangat unik. Karena para terpidananya sudah gerasi. Ya, tapi kan latar belakang gerasinya kita tahu. Pokoknya yang kemarin bikinin konsep gerasi mau saya temuin loh, kamu jelasin sama saya nanti. Awas. Terus kebetulan kan di KUHP tidak mengatur hubungan gerasi dengan Tidak PK. ada. Oh, tidak ada ya. Nggak ada, jadi Penting berdiri saya- sendiri, Pak. Berdiri sendiri dulu, Bapak. Aturan hukumnya Gultom, bagaimana? gultom. Saya gultom. Iya, nggak apa-apa. Lahirnya di Cimahi, Terus kan? orang Batak ini. Ini makanya kita jangan suka ngomong tentang perbedaan agama, Iya, suku, iyalah. nggak boleh. Leres-leresan. Peggy Setiawan juga wartawan banyak yang non Muslim dan Batak. Betul. Ini juga Setuju, sama kan? Udah, Setuju, hirupnya Kang. si Libeta tuh ngomongin agama. Maunya jelema ngagoler tinggal jalan ketabrak motor ditanya heula agamana naon? Sukuna naon? Partaina naon? Mun sarua baru tolong ya. Wah, Mun nggak teu- bisa. mun beda diantepkeun. Ah, itu. Ya Gultom mesti jadi Udin ya. Jadi gimana Pak Haji Gultom? Ya gitu Menurut lah. KUHP? Kalau menurut KUHP kan nggak ada hubungan antara gerasi dan PK. Oh, nggak ada hubungan. Nggak ada larangan orang kalau sudah mengajukan ke gerasi dilarang untuk mengajukan PK. Walaupun sudah digerasikan, Walaupun sudah digerasikan. lamun cek itu mah garasi cenah. Garasi. Saha ada wawancara garasi teh? Iya, itu kan jadi kalau bisa jadi terobosan. Hah? Matkana. Kata Matkana mah itu sudah garasi katanya. Nah, andai kata terpidananya sudah digarasikan tetap bisa PK ya? Bisa PK. Bisa. Karena nggak ada larangan. Nggak ada larangan. Tidak. Larangan mah adanya di bawah, Pak. Iya. betul. Gitu. Ya kita nunggu. Dan saya datang sini sebagai pribadi teh. Sebagai naon cenah itu teh? Dari kantor pengacara. Sebagai pengacara. apa itu kemarin teh? Sebagai apa ya? Ya sebagai Pokoknya sebagai pendamping. diberi jabatan we di Iyalah. kantor pengacaraan. Betul. Sebagai diberi pendamping. jabatan tapi tidak diberi tunjangan. Tiasa sekarang pendamping PH, tiasa jadi narasumber PH, Oh. kan? Tiasa jadi pengawas PH kan? Tiasa. Saya narasumber Narasumber. kan yang menyajikan data. Data. Da PH mah tuh udah kudu gadagi dikir tuh kan dia masih gak saya. Terus. Ya pokoknya Peggy Setiawan sudah bebas. Kebebasan Peggy Setiawan harus diikuti oleh kebebasan yang lain. Amin. Kan? Peggy Setiawan tuh jauh lebih beruntung.
ya kan? Karena peristiwanya terjadi ketika suasananya sudah berubah. Ketika banyak yang memperhatikan, ketika banyak yang membela, ya kan? Ketika banyak yang memberikan dukungan dan ketika mendapat hakimnya yang objektif. Nah, itu paling penting. Kalau yang dulu mah sepi dari dukungan, sepi dari media, malah di demo untuk dihukum mati. Untung aja hukumannya nggak mati. Tapi saya berterima kasih juga pada hakim lama. Penjaranya seumur hidup. Coba kalau hukumannya mati, Pak. Hidup ini harus pandai bersyukur, Pak. Betul. Kalau hukumannya yang 8 terpidana itu mati, Pak. Ya. Udah selesai, Pak. Betul. Saya juga berterima kasih pada Ibu ya, walaupun kecewa juga kita yang dulu memberikan hukumannya masih seumur hidup gitu loh. Kalau Ibu ponis hukuman mati, udah selesai itu yang 7 orang. Kang Dedinya udah ada di sini. Jadi hidup mah tetap harus bersyukur. Ya mudah-mudahan di sebelah ruang daftar jaksa dan hakim dulu yang memberikan tuntutan hukuman mati dan memponis hukuman mati sing dipanjangkeun umurna, diberkahkeun rezekina, ya kan? Dilapangkeun hatena. Dengan cara membantu yang sekarang dong berkoordinasi dengan hakim-hakim yang lain. Dulu saya teh salah memponis kayaknya, saya teh menyesal. Dulu nama begitu. Mereka sekarang harus terbebas dari hukuman. Mudah-mudahan. Alhamdulillah, Pak. Siap. Iya, orang Batak sih orang Sunda unggul. Haji Udin. Ini Haji Udin kedua. Asal namanya Bapak aslinya Gultom apa? Edward Edison Gultom. Edward Edison Gultom tuh, Haji Udin. Iya, Haji Asep. Ketua BPP Hagibas. Oh, BPP Hagibas. Iya, supportnya keren. Si Abah almarhum. Siap. Tim Pradi enak. Iya, siap. Alhamdulillah. Nah, tinggali pengacara makmur. Ciri-cirinya perutnya ke depan. Ini mah pusing sih karena mah. Tanggung apa? Enji kan? Ya kita siap besok. Tim yang keluarganya jam 8 sudah di rumah saya. Ya. Di rumah saya langsung ke Pradi. Oh, jam 11 aja. Jam 11. Jam 11 ya. Gitu, jadi Sekalian nyusun-nyusun lah. Siap. Pokoknya besok kita ke Mabes lagi. Tapi ini mah agak gede hati saya ini mah. Oh iya sudah. Ada pintu masuk. Pak, kalau ngomong resiko, Pak, Bapak mah tidak beresiko, ada pengacara. Saya mah politisi, Pak. Telepon biasa. Saya mah politisi ya tuh, Pak. Pengacara mau profesi, nah saya mau politisi. Aduh. Emang tidak beresiko. Iya, tapi kan ya kita ngikutin hati. Itu sudahlah. Kalau yang kita bela ternyata iya, kan saya teh politisi bisa rusak, Pak. Iya. Ya kan, tapi ya sudah kita kan ada keyakinan. Ada keyakinan. Keyakinan itu mengalahkan bogohna saya kasih irong. Gede hati ya tuh. Kemarin kan saya anu nek ngalapor genting dilaporkeun can nya. Oh, itu mah Mau kumpul ngegosong. Diserang deui ku Pradi lah. Laporkeun. Dan saya sekali lagi ya yang bilang saya anggota DPR lain. Menit update. Masa tidak baca berita-berita? Saya teh udah berhenti sejak bulan Juli tahun 2023. Pindah ti Golkar ke Gerindra. Gerindra teh sekarang punya presiden namanya Pak Prabowo Subianto. tapi alhamdulillah enak kapilih deui nya. Pilih doi. Loba sorananya. Calon gubernur Jabar Udah didukung jadi calon. KB. Kudu Kudu jadi lah. Kudu jadi. Dan sekarang juga sudah jadi gubernur, Pak. Loh, saya sekarang sudah jadi gubernur, ngurusin bantuin Peggy, ngurusin bantuin Ucil, bantuin Eka, bantuin Eko, bantuin Jaya, Hadi. Pram, Hadi. Itu kan bukan tugas saya, itu tuh tugas gubernur. Aya nu penting deui ngebangun jembatan modal sendiri. Itu yang gubernur. mahal. Jadi saya tuh sudah jadi gubernur ini teh. Gubernur naon? Menjenguk semua wilayah. Iya, ini gubernur kultural. Aduh, setiap aya rakyat kasusah pamimpinna ya, eta gubernur besar benerna. Wow.
itu mah gubernur struktural mah. Saya mah mending kan itu kadia udah boga ongkos lah, aya ladang nyawa. Coba pengacara pikirin kesana kemari tidak ada yang ngongkosin, ikhlas. Itu Pak, harus dipuji juga pengacara yang ikhlas Sosial. Kalau itu kadio. Anggap we CSR. Oh CSR. Ini CSR dari pengacara. Jadi untung di tempat lain, nah ini dikeluarin. Gitu. Daripada duitnya pakai pakai judi online, mending dipakai ya. Manfaat. Dan saya sekali lagi saya juga pengacara. Sekarang udah masukin Peradi. Kan pengangguran banyak acara. Pokoknya saya ke Pak Oto saya minta kartu dong, saya juga sarjana hukum. Kartu ah. Oh enggak kartu pengacara. Nah, saya juga pengacara. Iya kartu juga gini ya. Kartu. Ini penting ini. Kartu Pradi. Biar nanti kalau digugat cerai langsung pengacara sendiri. Itu. Iya kan? Oh. Kartu Pradi. Ya, ini kartu beracara teh ini. Kartu beracara teh ini. Pradi. Nanti kita ajukan. Waduh, saya Pak Oto, saya mau punya kartu pengacara. Nanti kita usulkan lah lewat wakil ketum. Wow, banyak begini. Wow. Oh iya, kalau bapaknya Peggy mah kuasanya Peradi kan? Oh, aduh. Senang sekali dia. Wajahnya sudah cerah nih kan? Udah apa dia? Oh, sudah cerah. Waduh, secerah matahari. Oh. Cerah, Pak? Cerah, alhamdulillah. Apakah sudah bertemu dengan istri yang di Cirebon? Sudah boleh. Kok basah rambutnya, Bapak? Basah. CLBK tuh balik Oh, masih Pak, statusnya dia 2, Pak. Jadi begini, Bang. Jadi yang Cirebon itu kan asalnya istri pertama. Nah, kan kemudian dia bikin NA itu kan, KTP-nya ditambah namanya. Jadi istri resmi yang istri mesin yang ini. Jadi sekarang tuh istri Rebon tuh menjadi istri selir. Karena beda ya. Yang di Bandung yang resmi. Karena sudah berubah. Karena kan kakaknya udah berubah. Tapi surat kawin yang di Cirebon ada. Ada. Dulu nikahnya pakai surat. Surat. Oh iya. pakai urat. Oh. Jadi malam ketemu. Kalau ketemu sama ibu yang di Cirebon, yang di rumah nggak cemburu. Hai Bapak gitu. Enggak. Tapi Bapak mukanya makin bersih nih. Beda nih. Senang lah. Nah, sudah sama Peggy-nya sudah bareng tadi malam. Udah malam. Bahagia. Bahagia nggak? Bahagia, Pak. Bahagia. Banget. Peggy-nya sekarang sudah kemana? Ke Cirebon, ditinggal. Pulang ke Cirebon. Bapak nggak diajakin? Mau ke Jakarta. Pak. Wah. Mau ke Jakarta ya? Peggy-nya mau ke Jakarta? Enggak, saya mau ke Jakarta. Mau kemana? Ke iNews ya, Pak. Baju udah oke? Iya. Bapak penampilan sih bagus. Sepatu? Kenapa nggak ada kaos kaki, Pak? Enggak, Pak. Taredang. Ongkos masih ada? Alhamdulillah. Masa udah habis lagi baru kemarin? Dari Bapak, alhamdulillah. Dari Bapak. Awet. Anaknya sekarang udah daftar sekolahnya? Iya, Pak. Sudah dibayarkan? Oh, udah. SPP udah dari Bapak, katanya tenang anaknya tadi. Udah nggak usah disebutin, Pak. Nanti Senang, Pak. Pak. Bukan begitu, kalau Bapak terus nyebutin lagi SPP anak saya sudah lunas dari Bapak. Kayak ngaralut ka imah aing atuh. Aya kalunasan SPP. Nah, jadi Bapak ini hari ini bukan kalau Peggy-nya kan sudah bebas. Kalau Peggy mah jauh, kata saya jauh lebih beruntung Alhamdulillah. dibanding yang lagi di dalam. Ya kan? Yang lagi di dalam udah 8 tahun, Pak. Sekarang di sini mungkin sebentar lagi ke Cirebon. Nah, Mudah-mudahan keluar lah, Pak ya. mudah-mudahan ada jalan untuk keluar. Demi kebenaran, Pak. Oh, demi kebenaran. Yakin? Yakin, Pak. Oh, yakin. Sekarang yakin. Waktu itu datang ketemu di depan kolam rumah saya, muka udah pucat. Bapak saya teh kumaha tuh ya teh. Yakin. Nah, dengan perjalanan ini mah saya nanya, apakah ada keinginan Bapak sama Ibu aja yang di Cirebon, tidak dengan yang Bandung?
sama-sama mau dijual, mau dibarengin. Koko. Bang, saya bilang, apakah dengan peristiwa ini diambil hikmahnya? Misalnya dia menjadi satu keluarga utuh di Cirebon saja. Bagaimana rencananya? Heeh. Hah? Dihijikan? Dua-duanya disatukan? Ya, sana sini Pak, sana sini. Oh, sana sini. Cita-cita. Oh, cita. Cita-cita ya. Enggak, kalau Cita-cita. gini, kalau mereka dibikin satu rumah disatukan, bersedia nggak? Kalau punya rumah. Kalau saya cari, kalau bikinin rumahnya, dua-duanya disatukan, ada 4 kamar. Siap Pak, siap. 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 Dua-duanya mau. Siap, bisa siap. Ibu Kartini nerima nggak? Terima. Wah, Tanya heula. Bapak jangan main nerima aja, Pak. Ibu Kartini nerima? Terima Pak, udah terima. Sudah nanya? Udah. Nah, saya nanya sekarang yang kedua, Pak. Bapak ini kan lebih hebat dari saya. Bapak 2 menuju akur. Saya 1 aja lepas, Pak. Nih, itu ilmunya apa, Pak, bisa menaklukkan? Coba. Ilmunya kejujuran aja Pak. Ada. Kejujuran. Lu sudah bohong. Bentar dulu. Yang dimaksud dengan ilmu punya istri 2, dua-duanya rukun, kejujuran tuh gimana, Pak? Kejujuran nafkah Pak. Nafkah. Jujurnya gimana? Ya kalau nafkah dapat segini, bilang segini. Bapak kedua-duanya bilang. Transparan. Kalau sebulannya dapat 3 juta, Bapak bilang. Bilang. Jadi sabar ewang. Ya 1,5. 1,5. Jatah Bapak Enggak megang. nggak megang. Loh, kalau Bapak merokok, Pan bensin aja, minta uang bensin. merokok, Enggak ngerokok. uang bensin aja kemana-mana. Oh, Bayangin. hasil uang makan Pak. Di tempat kerja kasih uang makan, dapatlah uang makan. Kalau uang makan buat Bapak, tapi yang pendapatan kuliahnya itu dibagi 2. Waduh, berarti Bapak menghidupi istri di bawah upah standar, Pak. Bayangin, 1,5 juta, 1 istri berapa anak? Peggy mah udah kerja, Yang belum 2 Pak. Robi udah kerja, Yang 2. 2 lagi belum. Satu yang belum, satu. Yang 1 masih sekolah. Kalau yang ini 1. Tapi kan oleh Bapak, saya udah dihitung kemarin minus, Pak, uang Bapak teh. Kan saya kan udah bilang ke Bapak, jajan anak sehari berapa yang di Bandung aja? Kalau rumah jajan anak paling 10.000 kali sebulan 300. Listrik 500, 800. Uang saku, uang setiap hari 50. Itu sudah 1.800.000. Bapak nggak bohong sih ya? Ayo. Kalau pendapatnya segitu Pak, kecil, kalau pendapatnya gede ya. Bukan, Bapak ngebohong sama saya. Katanya dibagi 2 adil, 3 juta dibagi 2. Kayaknya lebih banyak ke Bandung daripada ke Cirebon. Bapak jujur sama saya. Banyak ke Cibandung, banyak ke Cirebon. Ya, sama-sama Pak. Jujur sama saya. Sama-sama Pak. Aduh. Apa adanya Pak. Apa adanya. Kalau wawancara kayak di TV di Bandung, pulangnya suka ada honor nggak? Di Jakarta? Nggak tahu Pak. Nggak tahu? Jarang? Jarang ada honornya? Ini udah kenal belum Bapak? Oh, ini ketua. Oh. Namanya Jutek, tapi wajahnya cerah. Bos. Oh, bos. Coba, Pak Jutek kan gagah lah ya. Udah kalau perjalanan luar negeri Jepang, ya kan, Amerika. Saya nanya, pernah kuliah di Fakultas Hukum, S2, S3 mungkin dua Bapak, ya kan? Pengalaman beracara. Bapak mampu nggak kayak bapaknya Peggy? Istri 2. Istri 2 dan akur. Ampun. Ampun. Nggak sanggup. Nggak sanggup. Walaupun hafal kuhap. Aduh. Itu undang-undang pokok perkawinan tahu. Tahu. Tapi Ampun, ini Pak. kalau udah kebangun rumah, mau di satu rumahin, Pak. Gitu ya. Iya. Akur. Waduh. Akur, Pak. Hebat ya. Iya, akur. Gitu. Anak mulai masuk sekolah kapan? Tanggal 15 Juli. 15 Juli. Tanggal? Oh, kata saya juga Juli, bukan September. Bapak bilang ke saya September. Juli, Pak. 15 Juli. Kemarin tuh jadi jam berapa dijemputnya begitu sama Bapak? Keluar jam 11 malam. Jam 11. Putusannya siang. Pagi jam 10 ya putusannya. Jadi bisa keluar jam 11.
Jadi nungguin Bapak di sana. Saya capek nungguin. Belum makan, lapar. Belum makan? Iya, nungguin. Nggak ada saya sih. Gak ada bos. Gak ada bapak-bapak lapar. Jam 11 malam baru keluar. Terus sama Bapak nangis nggak? Nangis, Pak. Sujud. Sama Bapak marah nggak? Apanya? Peginya. Gara-gara Bapak nyandung tante. Enggak, Pak. Enggak, Pak. Aduh. Enggak. Langsung sujud sama ibunya, sama bapaknya. Habis itu langsung pulang ke base camp ya? Ke base camp. Sekarang Peggy jadi orang terkenal, Pak. Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah. Oh, yang wawancara ngantri, Pak. Alhamdulillah. Wartawan menumpuk tiap hari, menjadi orang yang paling populer di Indonesia, Pak. Jadi Peggy itu kalau nanti nyalon Bupati Cirebon tuh bisa, Pak. Amin, amin. Iya, Pak. Amin. Nanti malam TV One nih. Ya, ini bapaknya. Iya. Iya, nanti malam bapaknya TV One. Kata saya kan begini. Daripada sulit cari pemimpin yang peduli pada rakyat, yang ketika ada kasus kan relatif tidak ada yang berani muncul para politisi ini kan. Nah, kan Peggy udah terkenal tuh. Peggy sekolahnya mana sih? Sampai, Pak. SMP. Waduh, nggak kekejar bikin paket C ini. Kalau SMA udah nyalon Bupati Cirebon aja udah. Ya kan di Cirebon semua orang udah kenal Peggy sekarang. Wajahnya udah tahu. Jadi selama di dalam Peggy-nya rajin sholat, ngaji, puasa, zikir. Alhamdulillah dikabulkan. Alhamdulillah dikabulkan. Alhamdulillah dikabulkan. Allah Maha Adil. Allah Maha Adil. Saya temuin lagi sama keluarganya. Itulah yang membuat Bapak Peggy-nya tenang di dalamnya. Saya juga puasa. Kenapa? Saya juga puasa waktu itu. Ya Bapak puasa, alhamdulillah. Hari Senin puasa kan? Puasa. Hari Minggu ketemu saya puasa Bapak. Alhamdulillah. Itu. Ada hikmahnya, Pak. Ada hikmahnya. Hikmahnya kenal dengan saya. Iya. Lebih dekat, lebih enak. Dan hikmahnya kan PPDB-nya bisa lulus. Iya, alhamdulillah. Kalau Bapak tidak, Bapak itu menambah itu, Pak. Bapak menambah nama di identitas itu punya hikmahnya. Bapak ini kalau tidak nambah nama di KTP, Pak, tidak kenal pengacara dari Pradi, tidak kenal saya, Pak. Nah, kalau tidak kenal pengacara dan Pradi tidak kenal saya, pada akhirnya hari ini Bapak pinjem Bang Emok, Pak. Bang Emok lagi. Untuk bayar biaya sekolah. Nah, sekarang ini Bapak ini doain mudah-mudahan ini seluruh terpidana yang sudah ada ini bisa ada bukti baru untuk PK. Kemudian Sakatatal sudah ngajuin PK sekarang. Saya juga nanti jadi saksinya. Mudah-mudahan juga bisa bebas. Ini udah cerah. Sekarang udah jadi selebriti. Wawancara iNews, TV One. Wow. Siapa yang tidak kenal dengan Aas Rudiana? Bapak tuh Asrudi. Siapa Bapak tuh? Pak Dedi. Bukan, Bapak tuh namanya Asrudi. Asep Rudi. Siapa? Tidak usah pakai masker lagi, Pak Asep Rudi. Tidak usah gemetar begini. Saya harus bagaimana, Bapak? Ada panggilan dari Polda, Bapak. Kayaknya sekarang bentar lagi saya jadi tersangka karena pemalsuan identitas, Bapak. Cek aing teh pelebari puh ka aing. Enggak lah, Pak. Hidup kan memang begitu. Ada jalannya. Nanti dengan Pak Ruli. Dengan saya. Oh, dengan Pak Jutek wawancaranya. Iya. Siapa? Yang gagah, Pak? Iya, siap. Bapak sambil ngomong, insya Allah saya 5 tahun ke depan mau nyalon DPR RI gitu loh. Perwakilan dari Kuli Bangunan. Kata-katanya ada. Nggak ada. Kenapa? Pak Rasman lawannya. Nggak ada. Lawan siapa? Pak Jutek. Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada lawan-lawanan, Pak. Teman berdebat. Bapak berani gitu? Nggak. Enggak, saya nanya, Bapak berani nggak?
Berani karena benar. Oh, berani karena benar. Sekali lagi, Bapak berani gitu? Berani karena benar. Oh, berani karena benar. Terima dulu Pak. Ya. Ngomongnya terima dulu. Ya. Terima. Setelah itu nanti dibalik. Sabar. Gimana? Jelasin tadi yang Ya, saya kan pendamping sosial. Pengacaranya sudah ada. Dari aspek sosial yang saya temukan ketika saya keliling di Cirebon, bertemu dengan berbagai pihak, terutama cerita bahwa malam minggu mereka sebelum maghrib nongkrong dulu di depan SMP 11, setelah itu pulang ke rumah, setelah itu minum ciu, ya, ciunya dibelikan oleh Abdul Kahfi, anaknya Pak RT Pasren, dan Jaya di warung Bu Nining. Setelah itu diusir oleh Bu Nining karena bikin berisik, bikin ribut, pindah ke rumah Hadi. Setelah di rumah Hadi itu mereka kemudian nginep di rumah anaknya Pak RT Pasren, ya persis. Mereka kan di dalam. Nah, yang diceritakan oleh orang di luar di Cirebon dengan mereka yang ceritakan di dalam tuh persis. Peristiwanya bahwa pada malam minggu itu mereka berada pada kegiatan yang saya ceritakan tadi. Kemudian untuk saksi Aep, nah Aep ini kalau sama mereka itu mungkin tahu muka, tapi bisa tahu nama satu-satu. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa untuk Aep kesaksiannya pada Ripaldi atau Ucil itu makin jauh, karena Ucil itu tidak kenal sama Aep dan tidak pernah nongkrong di depan SMP 11. Kemudian peristiwa yang menarik lainnya adalah Abdul Kahfi pada saat penangkapan tidak ditangkap, tapi hanya diberi tugas untuk mengantar motor ke Polres. Itu cerita mereka gitu. Nah, cerita itu saya lihat disampaikan pada wajah jujur, dan kalau saya mau ngomong nih, di antara mereka itu yang tadi saya temuin itu yang punya wajah nakal, ya nakal bukan berarti membunuh loh, yang nakal itu cuman Ucil atau Ripaldi, dan yang ngakuin kan suka berkelahi. Dan kemudian Ripaldi itu waktu itu ditangkap dalam kasus membawa senjata tajam, dalam bentuk senjata tajamnya jenisnya mandau. Jenisnya mandau, bukan samurai gitu loh. Dan senjata mandau itu dijadikan barang bukti ya. Yang disebut dalam BAP adalah samurai. Saya nggak tahu apa perbedaan mandau dengan samurai, sehingga polisi, jaksa, hakim waktu itu tidak bisa mengkategorikan jenis senjata tajam. Tidak bisa membedakan mana mandau, yang mana samurai. Sepengetahuan saya, samurai dari Jepang. Kalau mandau mah dari Dayak. Gitu. Ya Pak? Iya. Gitu. tadi berapa orang Pak tadi yang Berapa orang? Empat orang ya. Tadi 4 orang, dan kemudian cerita lagi kan, kalau kemudian bahwa Ripaldi mengenal Linda, iya, karena Linda itu adik sesepupu pacarnya Ripaldi, gitu loh. Tapi punya kedekatan tidak. Apakah Linda suka kesurupan? Dia bilang, ya tidak tahu. Sepengetahuan saya tidak pernah ketemu sama Linda kesurupan. Kalau kesurupan akan dijadikan alat bukti, dan sudah dijadikan alat bukti. Terus hal yang menarik ya, saya lihat, kalau saya kan tukang ngumpulin bahan. Hal yang menarik pertama adalah bahwa mereka itu ditangkap oleh unit narkoba. Kemudian dimasukkan ke ruangan unit narkoba, di mana Pak Rudiana di situ ada, ikut memeriksa dan ikut melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip SOP pemeriksaan dan hak asasi manusia, nggak usah disebutin. Itu prinsip. Nah, itu yang dilakukan. Yang kedua adalah bahwa menurut keterangan mereka tadi,
barang bukti dalam bentuk bambu dan batu itu dicarikan waktu itu oleh Jaya. Dan alat pemukulnya itu yang hadir itu bukan balok kayu, tetapi bambu. Sedangkan di BAP-nya balok bambu. Pertanyaannya adalah ada nggak istilah balok bambu? Nah itu ada dua tuh. Satu mandau dibilang samurai, kedua bambu dibilang balok. Nah itu. Kemudian yang ketiga, ini saya minta pada semua nih, pada semua, mohon jangan dulu lagi mencari DPO namanya Andi. Jangan nyari DPO lagi namanya Sandi, Dani, ya kan? Gitu kan? Jangan dulu nyari Peggy lagi, nyari Dani, nyari Sandi, jangan. Nyari Peggy, nyari Andi, nyari Dani, jangan. Karena ketiga-tiganya itu hasil karya ilmiahnya Sudirman. Ilusi. Karya ilmiah lah. Kan Sudirman bisa karena kenapa disebut karya ilmiah Sudirman? Karena imajinasi Sudirman atau asal sebut itu menjadi putusan hukum. Kan menjadi karya ilmiah itu. Menjadi putusan hukum. Jadi putusan hukum terhadap 3 DPO ini sampai kiamat nggak akan ketemu. Saya katakan sampai kiamat nggak akan ketemu. Nanti akan banyak korban Dani, korban Andi, korban Peggy, termasuk Cecep yang di Cianjur. Jangan lagi, gitu loh. Karena itu Sudirman. Jadi Sudirman itu apa yang ada di kepalanya disebutin. Kira-kira teman kamu siapa saja? Untung Sudirman cuma sebut 3. Kalau 30. Kalau 30. Nah, ini penting ya, ini penting. Nah, untuk itu saya pesen, apa sih yang mesti dilakukan terhadap Sudirman? Periksa deh kemampuan IQ-nya. Masih layak nggak orang yang seperti Sudirman yang lulus SD 17 tahun menjadi saksi yang memiliki dampak terhadap orang di penjara seumur hidup. Dari seluruh harapan ini nanti akan selesai. Selesainya di mana? Di pelaporan terhadap Pak RT Pastren dan Abdul Kahfi terhadap keluarganya, di pelaporan terhadap Aep dan Dede oleh para tersangka, para terpidana. Nanti selesai.